komunikasi, proses pertukaran antara dua individu atau lebih dengan maksud untuk mengetahui informasi verbal, pernyataan lisan maupun tulisan antara manusia lewat kata-kata. Jadi, komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh individu satu kepada individu lainnya secara lisan ataupun tulisan dengan menggunakan simbol-simbol yang menggunakan satu kata ataupun lebih. Komunikasi ini hanya dapat dilakukan oleh manusia. Dengan manipulasi kata-kata, manusia dapat mengkomunikasikan berbagai pesan yang rumit sekalipun. Bentuk dari komunikasi verbal. Yang pertama, oral communication, komunikasi yang dilakukan secara lisan, baik langsung dengan cara tatap muka maupun secara tidak langsung. Yang kedua, written communication, komunikasi yang dilakukan dalam bentuk tulisan, baik secara manual maupun elektronik, dilakukan untuk memberikan informasi dalam bentuk tertulis atau dokumentasi. Selanjutnya, klasifikasi komunikasi dalam organisasi dari segi sifatnya, yaitu komunikasi lisan, komunikasi tertulis, komunikasi verbal, komunikasi non-verbal. Dari segi arahnya, komunikasi ke atas adalah komunikasi dari bawahan ke atasan. Komunikasi ke bawah adalah komunikasi dari atasan ke bawahan. Komunikasi horizontal adalah komunikasi ke sesama manusia atau setingkat. Menurut lawannya, yang pertama, komunikasi satu lawan satu adalah komunikasi yang pada saat berkomunikasi, lawan bicaranya sama banyaknya. Komunikasi satu lawan banyak atau kelompok adalah berbicara antara satu orang-orang dengan suatu kelompok. Kelompok lawan kelompok adalah komunikasi antara suatu kelompok dengan kelompok lain. Menurut keresmiannya, komunikasi formal adalah komunikasi yang berlangsung secara resmi. Selanjutnya, fungsi pesan dalam organisasi. Fungsi utama pesan dalam organisasi menurut para ahli. 3 fungsi utama pesan menurut Kahn dan Katz, yaitu yang berkenaan dengan produksi, pemeliharaan, dan penerimaan. Fungsi utama pesan menurut Greenbaum, yaitu untuk mengatur dan untuk melakukan pembaruan. Ada 4 fungsi pesan, diantaranya yang pertama, pesan tugas, yang kedua, pesan pemeliharaan, yang ketiga, pesan kemanusiaan, 4, pesan pembaruan. Selanjutnya, jaringan komunikasi formal. Ada 3 bentuk utama dalam jaringan komunikasi formal, yaitu pertama, komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah menunjukkan arus pesan yang mengalir dari para atasan atau para pimpinan kepada bawahannya. Secara umum, komunikasi ke bawah dapat diklasifikasikan atas 5 tipe, yaitu pertama, instruksi, tugas, rasional, logi, informasi, balikan. Metode komunikasi ke bawah menurut Muhammad tahun 2002 nomor 144. A. Metode lisan, rapat, diskusi, seminar, konferensi, kontak interpersonal, telepon, dan ceramah. B. Metode tulisan, surat, memo, deskripsi pekerjaan, telegram, panduan pelaksanaan pekerjaan. C. Metode gambar, grafik, film, poster, slide, peta, display, dan foto. Faktor yang mempengaruhi komunikasi ke bawah menurut Muhammad tahun 1965 nomor 110, keterbukaan, kepercayaan pada pesan tulisan, pesan yang berlebihan, timing, nyaringan. 2. Komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah pesan yang mengalir
dari bawahan kepada atasan atau dari tingkat yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi. Kesulitan mendapatkan informasi ke atas, menurut Muhammad tahun 1999 nomor 118A, kecenderungan karyawan untuk menyembunyikan perasaan dan pikirannya. B. Perasaan karyawan bahwa pimpinan dan supervisor tidak tertarik pada masalah mereka. C. Kurangnya reward atau penghargaan terhadap karyawan yang berkomunikasi ke atas. 3. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah pertukaran pesan di antara orang-orang yang sama tingkatan otoritasnya di dalam organisasi. Tujuan komunikasi horizontal: mengkoordinasikan tugas-tugas, saling membagi informasi untuk perencanaan dan aktivitas-aktivitas, memecahkan masalah yang timbul di antara orang-orang yang berada dalam tingkatan yang sama. Metode komunikasi horizontal: rapat-rapat komite, interaksi informal pada waktu jam istirahat, percakapan telepon, memo dan nota, aktivitas sosial.